Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita sangat berharap mudah-mudahan amal-amal kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun bentuknya, mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap sekali dosa-dosa yang telah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang pernah kita jalankan, mudah-mudahan semua dosa ini diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jazakallah. Malam ini kita akan membahas sebuah untaian mutiara yang berharga, nasihat bagi al-muhajirin, bagi orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyaknya animo masyarakat yang hari ini berhijrah untuk menerima sunnah, berhijrah untuk mengikuti manhaj dari salafus salih, berhijrah untuk berada di atas aqidatut tauhid, di atas akidah yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun
ketika masyarakat berbondong-bondong untuk berhijrah, ya, ternyata tidak diikuti, tidak dibekali dengan yang namanya ilmu, ya, sehingga kata-kata hijrah ini itu begitu menggema di masyarakat kita, ya, menggema, lagi booming di masyarakat kita ini. Sementara kita menyaksikan di lapangan, ya, itu banyak teman-teman yang sedang menjalankan hijrahnya ini, itu justru melakukan sesuatu yang menodai hijrah itu. Seperti ada komunitas ibu-ibu membuat komunitas cadar sekuat. Nggak dengar ini? Apa sekuat? Hijab sekuat gitu. Apa ini? Sebut komunitas. Acaranya apa? Hah? Selfie. Apa acaranya? Ini gambaran ini, ya, peristiwa ini menunjukkan tentang awamnya seseorang di dalam memahami makna hijrah. Sehingga di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka perlu sekali kita mengkaji dan memberikan nasihat, karena orang hijrah ini mulia dan kita patut menghormatinya, ya, kita patut memuliakannya, karena hijrah itu termasuk perbuatan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Namun sekali lagi, karena hijrahnya tidak pakai ilmu, maka banyak hal-hal yang dilakukan justru itu menodai hijrah tersebut. Mudah-mudahan materi pada malam hari ini itu nanti bisa kita sebarkan seluas-luasnya sebagai nasihat, bentuk kecintaan kita kepada saudara-saudara kita yang sedang hijrah. Coba antum bayangin, punya istri yang asalnya nggak pakai jilbab, bikini gitu ya, kemudian tiba-tiba dia ingin mengenakan jilbab. Coba sebagai seorang suami gimana rasanya kira? Ya? Coba sebagai seorang suami gimana rasanya? Luar biasa, Pak. Teman-teman SMA, mungkin teman-teman kuliah, ya, atau kerabat kita atau keponakan kita, tiba-tiba dia ingin berubah. Dia menyatakan, "Mas, aku sekarang ingin hijrah." Dengar kalimat itu saja belum kelihatan orangnya, itu gimana kira-kira? Senang, itulah. Senang sekali. Makanya bentuk kecintaan kita kepada hijrah saudara-saudara kita ini, kita berharap bagaimana supaya hijrah itu sampai kepada Allah, bagaimana hijrah itu bisa mengantarkan saudara-saudara kita yang hijrah ini bisa mencapai keridhaan Allah dengan hijrahnya ini. Ya. Maka di sini ada 9 nasihat. Bagaimana supaya hijrah yang kita lakukan ini benar-benar diridhai Allah. Hijrah yang kita lakukan ini menjadi kafarud dzunub, menjadi penghapus dosa-dosa yang lalu. Ya, bagaimana hijrah yang kita lakukan ini, perjalanan hijrah ini mengantarkan kita untuk terangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memperhatikan dan memenuhi 9 perkara ini agar hijrah yang kita lakukan ini benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, apa 9 perkara tersebut? 9 perkara tersebut, yang pertama
yang harus dilakukan oleh para muhajirin, orang-orang yang hijrah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah thalabul ilmu. Yang pertama itu. Yang pertama yang harus dilakukan itu. Kewajiban yang paling utama, kewajiban yang paling agung, kewajiban yang paling urgen bagi para muhajirin wal muhajirat adalah apa? Thalabul ilm. Kenapa demikian? Ya. Kenapa demikian? Sebab al-ilmu imamul amal. Ini sebab pertama. Karena ilmu merupakan imamnya amal. Ilmu itu yang akan memimpin kita untuk berhijrah. Bagaimana cara berhijrah? Jalan mana yang harus ditempuh? Perbuatan mana yang harus diamalkan? Sifat mana yang harus ditinggalkan? Seperti tadi saya sampaikan di awal. Ya. Kadang-kadang ketika saya buka YouTube itu penasaran aja gitu loh. Wanita bercadar melakukan ini gitu. Oh, posisi yang dilakoni ngono loh. Ternyata ya kurang bener gitu loh. Ada orang ngamen. Sekarang kan ada baju muslimah. Nah, kan ada, nggak ada kan jualan baju kafiroh, kan nggak ada. Ada nggak jual baju kafir, kan nggak ada. Yang ada baju apa ya? Baju muslim. Nah, akhirnya karena jual baju muslim, maka petugas-petugas toko semuanya berbusana muslim, bahkan bercadar, masya Allah. Kalau dulu ada jilbab gaul, sekarang ini ada cadar gaul. Insya Allah. Ini yang dikarenakan inovasi tiada henti. Kayak apa ini? Suzuki. La haula wala quwata illa billah. Penasaran saya kenapa sih? Karena masa sih iya, akhirnya saya setel itu, coba tontonan itu, tayangan itu, ada apa di situ? Subhanallah. Jadi pertama itu bagus, ada pengamen datang, diusir, bukan diusir, apa? Ditolak. Pak, maaf, kami tidak menerima pengamen. Ditulisi pengamen gratis. Niki ada tulisannya. Nah ternyata pengamennya ini termasuk istiqomah, gablek Pak gitu. Nah, Pak, ini akhirnya apa? Pengamen itu mengeluarkan suara emasnya. Nah ternyata suaranya itu mungkin karena saya juga nggak hafal suaranya penyanyi. Ya, itu mirip suaranya apa? Penyanyi yang menjadi idola pegawai toko tersebut. Akhirnya ditanggap terus akhirnya. Coba bayangin. Lagi ditambah lagi terus ditonton sama wanita-wanita yang bercadar ini tadi. Itu bisa bayangin. Ya, kita tidak bermaksud mencela, enggak, cuma kasihan kan demikian. Terus kata-kata hijrah itu hijrah kemana? Gitu loh. Makanya ada beberapa pertanyaan. Jadi kalau ada teman-teman hijrah itu perlu kita tanya. Satu, apa sih hijrah itu? Dua, kenapa harus hijrah? Yang ketiga, mau hijrah kemana? Ada seorang akhwat ketika menyampaikan keinginan untuk hijrah, Ustadz, alhamdulillah saya sudah hijrah, tapi dalam mencari ilmu saya tidak mau yang kenceng-kenceng gitu. Jadi batin saya terus maunya yang bengkok-bengkok begitu. Yang dimaksud kenceng ini yang mana gitu loh. Ternyata yang ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Itu saya nggak mau. Alhamdulillah saya sudah hijrah. Dan saya bingung ini. Katanya sampean hijrah, tapi nggak mau ada syariat yang melarang-larang. Iya, nggak suka saya. Saya kepinginnya yang apa namanya?
yang moderat, yang hal-hal yang kadang-kadang hal yang sepele masih dibolehkan gitu loh. Makanya saya jenengan ini mau hijrah kemana? Ya, ini banyak orang-orang yang kebingungan. Dia akan hijrah tapi nggak ngerti hijrahnya ini kemana dia mau hijrah ini. Apa sih hijrah? Itu menunjukkan bahwa banyak orang-orang melakukan perbuatan mulia tetapi nggak mengerti tentang definisi perbuatan mulia tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Ya itu yang terjadi. Kita lihat seperti itu tadi. Ya, makanya langkah pertama bagi bagi para muhajirin, orang-orang yang siapapun dia, apalagi kalau dari agama lain, mantan pendeta, mantan pastor. Jadi langkah pertama ketika dia hijrah ke Muslim itu ngaji dulu, bukan ceramah. Bisa dipahami ini? Nah, kita sekarang malah begitu ada mantan pastor disuruh apa? Ceramah. Terus mantan bintang penyanyi atau mantan apa gitu preman sekarang sudah hijrah disuruh apa? Ceramah. Sing unik apa? Dimintai menceritakan masa lalunya. Enggak kena tadi. Bisa dikisahkan sedikit apa tentang masa lalunya gimana? Masa lalu itu tidak boleh diapakan? Boleh apa enggak? Aib diungkapkan di forum, boleh apa enggak? Ditutup rapat-rapat. Begitu loh. Nah, kadang-kadang kita ini juga memeti lah anak sing ngono kuwi. Mendengarkan ceramahnya apa coba? Ya bukan bermaksud meremehkan, bu, enggak. Dia wajib mencari ilmu dulu. Karena untuk menjelaskan ke umat ini butuh ilmu gitu loh. Apa yang perlu diterangkan, apa yang perlu disampaikan, ini membutuhkan apa? Ilmu. Jadi harus tolabul ilmu dulu supaya benar perjalanan hidupnya ini. Nah, ini yang pertama ya. Karena kenapa kok tolabul ilmu? Karena ilmu itu merupakan apa? Imamul amal. Yang kedua, kenapa kok ilmu? Ini masih yang pertama, sebab dengan adanya ilmu itu orang memiliki kemampuan untuk membedakan. Dia memiliki furqan. Ya, dia memiliki apa? Furqan, kemampuan untuk membedakan. Seperti yang tadi saya ceritakan, sudah bercadar, nanggap orkes. Ya, ditambahi lagi lah ya. Eboh mana tambah. Ya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan dia belum bisa membedakan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Belum memiliki kemampuan. Nih. Insyaallah. Kemudian banyak para muhajirin pakai cadar tadi itu naik kuda di selfie, ngono, masya Allah, di selfie, di share setelah itu. Coba ini disibukkan dengan itu semuanya. Sementara yang lebih dibutuhkan, yang lebih mendesak untuk diamalkan adalah apa? Ilmu untuk menuntun jalannya hijrah ini. Ya, maka tolong ini disampaikan kepada rekan-rekan kita yang sudah mulai hijrah. Ini langkah pertama, semangatkan diri, sibukkan diri dengan apa? Thalabul ilm. Ya, karena yang ketiga masih konsekuensi apa? Thalab. Kenapa kok thalabul ilm? Yang ketiga, karena yang namanya hijrah itu adalah menyambut ketaatan kepada Allah, menyongsong untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsekuensi taat kepada Allah itu ada dua. Satu, menjalankan perintahnya. Yang kedua apa? Nah, ngerti nggak perintah, ngerti nggak larangan? Ya, ngerti apa enggak perintah, ngerti apa enggak larangan? Untuk mengetahui mana yang diperintah, untuk mengetahui mana yang dilarang, apa yang dilakukan? Thalabul ilm. Ya, masa kita pakai cadar kemudian alitnya nyelirit, nggak tadi?
Diingatkan, loh ini sampean kerek, loh ndak boleh dah, loh ngono. Ndak boleh. Oh, kalau dicabuti gimana? Loh tambah nemen loh. Ini menunjukkan apa, betapa awamnya diri ini untuk melakukan hijrah ini. Jadi hijrah konsekuensinya itu untuk menjemput taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi taat itu ada dua. Yang pertama apa? Imtithalu awamiri, yang kedua wajtinabu nawahi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus dilakukan oleh para muhajirin, langkah yang kedua yang harus dilakukan oleh orang-orang yang hijrah adalah hijrahnya itu semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berubah itu untuk mencari keridhaan Allah, bukan mencari grup. Bukan untuk mencari komunitas. Ya. Bukan untuk mencari kelompok. Dia hijrah, dia tinggalkan satu keadaan gaya hidup yang pertama menuju gaya hidup yang kedua. Itu dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang sudah berhenti dari maksiat, orang yang sudah berhenti maksiat, itu belum tentu dikatakan taubat, itu belum tentu dikatakan hijrah. Orang yang berhenti dari maksiat, belum tentu itu dikatakan taubat, belum tentu itu dikatakan hijrah. Ya, belum tentu. Kenapa? Dilihat faktornya, apa sebabnya? Ya, apa sebabnya? Bisa dipahami ini? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat 11 ayat 3. Surat 11 ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Nah, hendaklah kamu mohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berbalik, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Itu bisa dijelaskan di sana. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan hendaknya engkau beristighfar kepada Allah, kepada Rabbmu, dan bertaubat kepadanya. Ya, bertobat kepadanya. Maka ayat ini menunjukkan perintah untuk memurnikan ikhlas, memurnikan niat di dalam hijrahnya, memurnikan niat di dalam taubatnya. Perlu kita catat bahwa kalimat hijrah itu dalam bahasa fikih yang lain juga disebut taubat. Ya, ini tolong dicatat. Ya, kalimat hijrah atau definisi hijrah itu bisa diartikan apa? Taubat. Karena mana taubat itu mirip dengan hijrah, maknanya ar-ruju'u ilallahi minal maksiyati ila ta'ah. Yang dikatakan taubat itu adalah rujuk, ar-ruju' ilallah, kembali kepada jalan Allah. Ya, minal maksiyati ila ta'ah, dari kemaksiatan menuju ketaatan. Berarti apa? Meninggalkan maksiat, itu taubat. Tarkul maksiyah, meninggalkan
masjid. Sedangkan hijrah, apa definisi hijrah? Al-muhajir, hakikat daripada hijrah itu adalah apa? Hakikat daripada hijrah itu apa? Man hajara manahahullahu an, yaitu orang-orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini dikatakan hijrah itu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sama dengan taubat, cuma istilahnya beda. Kalau taubat itu serem, Mbak. Aku saiki taubat Mas, nah iku koyo mari kebelaan dosa ngono. Tapi kalau aku sekarang hijrah, keren. Ya kan? Bahasanya itu keren. Saya sekarang hijrah. Itu koyo apa jenenge? Apa Mas? Yo keren. Kalau aku saiki tobat, tuh mari nglakoni dosa apa? Ya. Jadi kalau taubat itu indikasi seakan-akan lebih identik dengan apa? Maksiat dan dosa gitu. Nah, kalau hijrah apa? Ya. Sama sebenarnya. Makanya di sini diperintahkan hijrah harus karena Allah Subhanahu wa taala. Hijrah harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari sensasi, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari ketenaran. Ya. Atau ada kesalahan. Banyak orang-orang hijrah gak menyadari hijrah ini. Ada orang habis meninggalkan riba, gaji sudah sekian puluh juta tiap bulan. Setelah itu dia usaha buka warung kecil-kecilan. Yang namanya habis kerja yang sudah gaji sudah ditentukan dan sudah pasti tiap bulan didapat gitu. Setelah itu jualan yang rezekinya itu apa? Nah, tidak mesti, bahkan kadang-kadang tidak dapat. Ini bisa jadi ketika nggak paham disalahkan hijrahnya. Berarti ada yang salah ketika dia hijrah ini. Apa yang salah? Persepsi orang hijrah itu dikira nanti kalau sudah hijrah apa? Menjadi kaya raya, usaha semuanya jalan lancar, hidup menjadi tenang, jauh daripada masalah. Ini kekeliruan yang sangat besar. Makanya diluruskan, hijrah diluruskan, makanya ngaji. Ya, ngaji. Ada sampai orang hijrah, begitu hijrah suaminya nggak bisa ngikuti hijrah, akhirnya cerai gara itu. Yang disalahkan apanya? Hijrahnya yang disalahkan. Mana janji Allah, katanya kalau kita itu mengikuti petunjuk Allah, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya dijaga oleh Allah, diberi penghidupan yang baik oleh Allah. Kok saya malah berantakan, ekonomi saya berantakan, rumah tangga saya berantakan setelah melaksanakan hijrah. Ada yang salah di dalam memahami hijrah. Pun itu yang kedua, hendaknya ikhlas. Makanya kenapa hijrah, mencari apa dalam hijrah? Itu perlu dipelajari bagi para muhajirin. Ya. Atau bahkan setelah hijrah kita banyak tantangan, dicaci maki orang, dicela orang. Itu harus siap. Kenapa? Karena kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dulu, menuju menjadi orang yang taat. Dari ketidakjujuran menjadi orang yang jujur. Ya. Dari kemalasan menjadi disiplin. Jadi kemalasan menjadi orang yang semangat. Dari orang yang maksud menuju taat, ini ada konsekuensi yang harus diperhatikan. Ya, makanya kadang-kadang hijrah itu kan belum tentu suami istri berjalan sama-sama. Betul apa enggak? Nah ini kadang-kadang nanti bisa kaget Pak Panjenengan. Suami hijrah, istri belum memahami, ini pasti masalah nanti, pasti masalah. Kenapa? Tuntutan hijrah itu konsekuensinya kudu berubah, Pak. Ya, harus berubah. Baik, kita lanjutkan nanti supaya kita bisa dapatkan semuanya. Yang ketiga, agar hijrah kita diterima oleh Allah Ta'ala adalah yang ketiga, mujahadah. Mujahadah, apa itu?
bersungguh-sungguh. Nah, yang dikatakan hijrah yang sungguh-sungguh itu yang mana? Hijrah yang sungguh-sungguh itu adalah hijrah batinnya dan hijrah fisiknya. Hijrah fisiknya dan hijrah batinnya. Artinya apa? Tidak cukup dengan merubah penampilan saja. Lo laki-laki masang jenggot, tuh awakmu kok ngingu jenggot? Hijrah. Nah, celana cingkrang bukan standar utama. Tapi memang begitu tuntutannya. Tapi bukan satu-satunya. Sakit dipahami ya? Jadi kita jangan bangga dengan penampilan-penampilan itu. Kenapa? Karena orang munafik itu memperbagus penampilan dan menjadi seorang muslim. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kita lihat di dalam surat Al-Munafikun pada ayat yang keempat. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ya ka'annahum khusyubun musannada. Nah, silakan. Surat 63 ayat 4. Yes. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu, dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Adalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipanenkan dari kebenaran? Insyaallah. Ini jadi kita nggak usah bangga dengan penampilan. Konsekuensi daripada hijrah yang sebenar-benarnya dan kita sungguh-sungguh di dalam hijrah, dan kesungguhan itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilihat oleh Allah taala bukan cuma perubahan dari visi kita, bukan. Ya, makanya nggak usah dibangga-banggakan penampilan fisik ini. Karena tidak setiap orang yang menjalankan sunnah hatinya mencintainya, tidak setiap. Seperti wanita berjilbab, belum tentu dia mencintai jilbab itu. Bisa dipahami ini? Ya, belum tentu dia mencintai jilbabnya. Nah, oleh karenanya ketika dalam hijrah wajib bersungguh-sungguh. Artinya bersungguh-sungguh di sini adalah menuntut hijrah itu secara keseluruhan, baik yang lahir maupun yang batin. Dituntut di sana. Ya, dituntut di sana. Keimanan, makanya disebutkan oleh hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, la yastaqimu imanahul 'abd qabla yastaqimu qalbahu. Iman seseorang tidak akan lurus sebelum hatinya lurus terlebih dahulu. Makanya nanti ketika kita sudah menyatakan hijrah, penampilan sudah berubah, sifat harus berubah, karakter harus berubah. Lah sifat itu bawaan dari hati. Sifat itu bawaan dari hati. Ya. Ini jangan sampai nanti ada istri yang lapor, suami saya tuh Ustaz kalau marah itu kotor sekali omongannya. Ya, kan sudah hijrah Bu. Iya, badannya yang hijrah, tapi sifatnya masih seperti yang dahulu. Ini namanya belum serius di dalam berhijrah. Ini namanya belum sungguh-sungguh di dalam berhijrah. Sementara hijrah dituntut untuk bersungguh-sungguh, sehingga kesungguhan itu yang akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan hidayah itu. Hidayah Allah akan berikan, kebaikan Allah akan berikan kepada orang yang bersungguh-sungguh. Allah sebutkan di dalam surat 29 ayat 69, ayat yang terakhir. Ya, surat 29 ayat 69, silakan. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang berjihad, artinya bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami benar-benar akan memberikan petunjuk, kami akan menuntun mereka untuk berjalan di atas jalan kami.
dituntun oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa sampai kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nasihat yang keempat bagi para muhajirin, hendaklah di dalam hijrah itu mereka bersungguh-sungguh, sing tenanan hijrah. Bukan cuma fisiknya, tetapi apa? Hatinya, batinnya, sifatnya. Kemudian yang keempat, adalah al-iqla'. Al-iqla', berhenti. Nah, berhenti dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Nah, ini yang kemarin dituntut. Ya, yang biasa selfie-selfie, sik pancet selfie-selfiean kayak ngono kuwi. Sing chatting-chattingan, sik pancet chatting-chattingan, padahal katanya sudah hijrah. Namanya belum katakan hijrah. Al-iqla itu syarat untuk dikatakan hijrah yang sebenarnya. Berhenti meninggalkan kebiasaan yang tidak baik, itu langkah awal, bukti dengan benar bahwa dia benar-benar berjalan menuju hijrah itu. Berhenti. Ya, sama dengan orang yang biasa mungkin apa namanya? Ashabul ukhdud. Yang rokok tawari, sampai enggak ngerokok, berhenti aku saya kira. Nah, berhenti. Ya, berhenti. Al-iqla. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, fahjur ma haramallahu alaik, maka tinggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan atas kalian. Ya. Sawa'un kana, sama saja, mimma yata'allaku bihuquqillahi au mimma yata'allaku bihuquqi ibadillah. Ya, baik itu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau perkara-perkara yang berhubungan dengan sesama manusia. Perkara yang Allah haramkan, tinggalkan. Perkara yang Allah haramkan, singkirkan. Jauhi. Karena itu hakikat daripada hijrah. Kemudian fatu hajir, maka tinggalkan asab, suka mencela. Barangkali yang terbiasa mencela, tinggalkan suka mencela itu. Wasyatama, mengumpat. Awas. Ya. Yang di rumah biasanya ngumpat-ngumpat anak, ngumpat-ngumpat istri, tinggalkan, kata Syekh Utsaimin. Wal ghash, berkata-kata yang kotor, tinggalkan. Nah, ini konsekuensi apa? Hijrah. Tinggalkan, berhenti dari perbuatan itu. Yang biasa mencela, yang biasa mengumpat, yang biasa berkata-kata kotor, berkata-kata yang kasar, berkata-kata keji, tinggalkan. Wa aklu malal bil batil, memakan harta dengan cara yang batil, tinggalkan. Barangkali dulu sebelum ngaji itu apa namanya? Suka nipu dalam perdagangan. Setelah ngaji tinggalkan, suka menipu itu tidak patut kita jalankan. Ya, meninggalkan, ikhlas. Wa uququl walidain, durhaka sama orang tua, tinggalkan. Ya. Nah, setelah ngaji nggak peduli dengan orang tua, seperti sama, tidak ada perbedaan sebelum ngaji dulu. Terus yang dikatakan hijrah itu yang mana? Yang dikatakan hijrah itu yang mana? Uququl walidain, tinggalkan. Wa qati'atul arham, memutuskan hubungan kekerabatan. Intinya apa? Wa kulla syai'in haramallahu tahjurhu. Segala sesuatu yang Allah haramkan, tinggalkan, berhenti dari perbuatan itu. Nah, ini yang disampaikan oleh beliau Syekh Utsaimin ketika menjelaskan tentang hakikat daripada hijratul amal. Ya.
berhenti. Kemudian ini sudah Isya ya. Kita kumandangkan Isya dulu, nanti kita lanjutkan sedikit setelah adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan langkah-langkah yang harus ditempuh para muhajirin agar hijrah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah yang keempat apa tadi? Al-iqla, berhenti dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak, dari sifat-sifat yang tercela, dari akhlak-akhlak yang rendah, dari perkara-perkara yang Allah haramkan, dia harus berhenti. Kemudian yang kelima adalah al-i'tiraf wan nadam. Al-i'tiraf wan nadam, mengakui kesalahan-kesalahan tersebut dan diikuti dengan penyesalan. Ya, mengakui kesalahan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, ya, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf. Di dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-23, di situ disebutkan tentang bagaimana iktirafnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya, dia mengatakan qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, mereka berdua berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami sendiri. Kami telah berbuat maksiat kepadamu. Kami telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, diungkapkan di sana. Ya, kalau kita menceritakan aib-aib kita kepada Allah, maka hukumnya apa? Boleh apa tidak? Mengungkapkan, menyebutkan dosa-dosa kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh apa tidak? Dibolehkan. Kan bentuk daripada sebuah pernyataan iktiraf, pengakuan dari sebuah kesalahan yang kemudian diikuti dengan apa? An-nadamu, penyesalan. Harus diikuti dengan penyesalan. Nah, penyesalan inilah yang kemudian dikatakan ruhut taubah. Ruhnya taubat itu terletak pada penyesalan ini. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, An-nadamu huwa at-taubah. An-nadamu huwa at-taubah. Penyesalan itu hakikat daripada taubat. Nah, dari penyesalan inilah nanti munculnya istighfar, lahirnya tangisan-tangisan, ya, menetesnya air mata. Itu karena kuatnya permohonan iktiraf penyesalannya dan karena kuatnya penyesalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan yang benar, ikhwah. Waktu kita hijrah dulu, meninggalkan maksiat, meninggalkan masa lalu, meninggalkan kita suka mungkin musik, kita suka nonton layar tancap, kita suka nonton ini dan itu. Begitu sekarang pindah ke sunnah, coba berapa kali air itu menetes? Hah? Coba kita ingat-ingat benar ini. Betulkah keburukan-keburukan itu kita sesali? Betulkah kesalahan-kesalahan yang lalu benar-benar kita sesali dan kita tebus dengan istighfar? Ini yang kemudian nanti membedakan cara orang bertobat, cara orang hijrah. Sehingga nanti banyak orang-orang yang hijrah ketika hal ini dijalankan, itu melembutkan hati mereka, melunakkan sifat-sifat mereka,
Bukan sombong, aku sekarang udah hijrah, aku sudah berani. Tidak. Ya bayangkan kesalahan-kesalahan yang lalu dengan kebaikan-kebaikan sekarang, seimbang apa enggak? Coba kita renungkan yang benar ini. Dulu berapa lama kita nggak sholat barangkali? Ada nggak apa kira-kira dulu nggak sholat? Nggak usah disebutin. Ya, belum lagi kemaksiatan yang lain. Berapa tahun itu kita lakukan dan sudah kita lakukan hari ini, apakah seimbang? Kalau ini kita pikir matang-matang, kita renungkan matang-matang, tidak akan orang-orang yang hijrah kemudian melahirkan sifat sombong. Nggak akan ada seperti itu. Karena kita takut jangan-jangan kebaikan-kebaikan yang hari ini kita lakukan itu belum mampu, belum seimbang untuk menebus dosa-dosa yang lalu. Ini kan perlu kita tanyakan dulu, benar nggak sih hijrah, cara hijrah yang sudah saya lakukan ini, benar nggak sih? Ya, makanya tolong teman-teman ya, semuanya termasuk saya sendiri, ya. Jadi perpindahan kita dari satu keadaan itu dirasakan. Kalau orang Jawa bilang itu, ojo angger pindah, gitu loh. Harus dirasakan. Di situ nanti lahirnya namanya an-nadmu, penyesalan itu. Ya. Kemudian yang keenam, nasihat yang keenam adalah hendaknya para muhajirin itu memiliki sifat azimah, tekad yang kuat untuk an la ya'uda ilaih, untuk tidak mengulangi keburukan-keburukan yang telah berlalu, tidak mengulangi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang telah lalu. Al-azimah an la ya'uda ilaih, bertekad untuk tidak mengulangi keburukan-keburukan tersebut. Dan itu tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita genggam erat-erat hijrah kita pegang erat-erat perubahan kita ini, dan kita pertahankan kebaikan kita ini, ya. Setelah kita tinggalkan, begitu tahu ini buruk, ini tidak baik, maka ini merupakan min taqwail qulub, dari ketakwaan hati manusia. Sifat-sifat orang bertakwa, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak melanjutkan, mereka tidak meneruskan perbuatan-perbuatan buruk yang sudah mereka ketahui. Surat Al-Imran ayat 135. Yang ketujuh. Ya, yang ketujuh, yakni bersegera untuk melakukan pertaubatan, bersegera untuk melakukan penebusan dosa. Sifatnya segera, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat 57 ayat 21. Wasabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Ya, wasabiqu ila magfiratin wa jannah. Silakan. Surat 57 ayat 21. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Allah katakan, berlomba-lombalah kalian di dalam menuju ampunan Allah. Ya, nanti dalam ayat yang lain, surat Al-Imran 133 sebutkan wasari'u, bersegera menuju ampunan Allah. Berarti apa? Tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh diulur-ulur, diundur-undur dalam masalah hijrah dan taubat ini. Begitu ada keinginan, itulah waktu yang terbaik. Ya, bisa jadi waktu-waktu yang kita gambarkan, bisa jadi waktu-waktu yang kita undur, bisa jadi waktu-waktu yang kita perkirakan, itu tidak menjadi milik waktu kita. Makanya apa nasihatnya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu?
Apa nasihat beliau? Idza amsayta fala tandir sabah wa idza asbahta fala tandiril masa. Jika engkau mampu melakukan kebaikan di waktu pagi, jangan kamu tunda di waktu sore. Nah, perhatikan. Jika engkau mampu melakukan kebaikan di waktu pagi, jangan tunda di waktu sore. Dan jika mampu melakukan kebaikan di waktu sore, maka jangan tunda di waktu pagi. Kenapa? Karena bisa jadi berapa banyak, kata Syekh Utsaimin, berapa banyak orang yang mengenakan pakaian, dia belum sempat melepaskan, kecuali orang yang memandikan jenazahnya yang melepaskannya. Ya, orang pakai baju belum sempat melepaskan bajunya, kecuali orang yang memandikan jenazahnya yang melepaskan. Ini menunjukkan apa? Bisa jadi penundaan-penundaan itu didahului dengan kematian. Jadi nggak usah dibayang-bayangin, nanti kalau anak-anakku sudah menikah semua, saya akan memperbaiki diri. Kayak kita itu masih hidup di masa itu. Ya, belum anak-anak kita belum menikah, kita mati siapa tahu. Nanti kalau anak-anakku sudah lulus semua, saya akan hijrah, saya akan memperbaiki diri. Itu banyak kita dengarkan hal-hal yang demikian. Ini namanya tulul amal namanya. Apa namanya? Ini yang disebut apa? Tulul amal. Apa tulul amal itu? Panjang? Yang dimaksud panjang angan-angan itu apa? Hah? Apa Pak? Yang dikatakan panjang angan-angan itu gimana? Meyakini bahwa kematian itu masih jauh, umurku masih panjang. Itu penyakit tulul amal ini. Itu yang menyebabkan kita menunda-nunda itu. Sama dengan kita hari ini. Hari ini kita bisa baca Quran, kita tunda besok aja, besok subuh. Pertanyaannya, kan berarti kita meyakini besok itu masih hidup. Makanya kita suka menunda-nunda. Ini penyakit yang paling mengkhawatirkan. Dan seorang mukmin tidak boleh punya sifat demikian. Makanya sahabat Abdullah ibnu Abbas tadi mengatakan, Abdullah bin Umar tadi mengatakan apa? Apabila kita bisa waktu sore, jangan ditunda waktu pagi. Sedekah sekarang sudah bisa, sekarang dilakukan. Jangan menunda kan? Besok aja. Besok itu sudah beda waktu, Pak. Sekarang bisa sekarang lakukan. Ya, jangan ditunda-tunda. Karena itu tadi, berapa banyak orang bisa melihat matahari terbit, tetapi dia tidak bisa melihat matahari terbenam. Sebaliknya, berapa banyak orang mampu melihat matahari terbenam, tetapi dia tidak bisa melihat matahari terbit. Kenapa? Kematian telah mendahulunya. Ini penyakit loh ya. Ini penyakit ini. Penyakit. Sama dengan kurban. Sebenarnya tahun ini bisa saya kurban. Cuma kan ada kepentingan-kepentingan yang kurang penting, kita dahulukan, kita tahan akhirnya. Tahun depan. Berarti tahun depan kita menggambarkan apa? Ya Allah, ini penyakit loh ikhwah. Penyakit ini, tidak boleh seorang mukmin memiliki sifat demikian. Yaitu penyakit-penyakit yang na'udzubillah ya, itu menjadikan kesempatan-kesempatan kita hilang semuanya. Ya, kesempatan-kesempatan kita hilang semuanya. Kemudian yang kedelapan, nasihat bagi para muhajirin, orang yang bertaubat kepada Allah. Di samping dia tinggalkan keburukan, dia niat hijrah, dia bertaubat. Ya, konsekuensi yang harus dilakukan apa? Melakukan amal-amal soleh. Ya. Dia disibukkan dengan amal-amal soleh. Ketaatan-ketaatan ditingkatkan, kebaikan-kebaikan ditingkatkan. Ya, bukan pancet-becet. Dulu sebelum hijrah tidak pernah baca Quran. Setelah hijrah juga nggak pernah baca Quran. Terus hijrahnya di mana di sini? Dulu sebelum hijrah jarang sholat tahajud, bahkan tidak pernah sholat tahajud. Setelah hijrah tidak pernah sholat tahajud. Hijrahnya di mana di sini?
Dulu sebelum hijrah sering sholat terlambat, setelah hijrah sering sholat terlambat. Hijrahnya di mana di sini? Amal soleh itu tuntutan hijrah. Amal soleh itu yang akan membenarkan, menjadi bukti hijrah kita benar. Amal soleh itu yang akan menjadi menguatkan taubat kita itu benar. Amal soleh, Allah sebutkan hal ini. Kalau ini bisa kita lakukan, begitu kita taubat, begitu kita hijrah, kita disibukkan dengan amal-amal soleh, maka ini akan menjadi sesuatu yang mengagumkan di sisi Allah. Mari kita lihat jaminan yang diberikan Allah kepada orang-orang seperti ini. Surat 25 ayat 70-71. Ya, surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan illal ladzina tabu. Ya, illal ladzina. Sudah ketemu? Surat 25 ayat 70 dan 71. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Masya Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terus? Dan siapa yang bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah kan, nggak cukup dengan taubat, hijrah, nggak cukup. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Beramal soleh itu perkara yang akan mengantarkan taubatnya ini menjadi taubat yang benar. Ini yang ke-8. Yang ke-9, istiqomah. Istiqomah di atas taubat ini, istiqomah di atas hijrah ini, istiqomah di atas kebaikan, istiqomah di dalam menjauhi larangan-larangan Allah, karena kita diuji dengan ujian-ujian yang berat di sana. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, setelah hijrah, ujian yang akan kita hadapi itu jauh lebih berat daripada sebelum hijrah. Ya, beda loh pak. Contohnya gini, setelah kita hijrah ngaji sunnah itu kan kita nggak berani sembarangan meninggalkan sholat jamaah. Gini betul. Kalau dulu kan dengar adzan gitu kan biasa, ya al-mulet itu kan biasa kita. Lambat itu kan biasa kita. Kenapa? Nggak ada tuntutan untuk sholat berjamaah. Kalau sekarang kan tidak. Begitu dengar adzan dan kita tidak segera untuk meninggalkan tempat tidur kita, terancam dengan beberapa ancaman kita. Bisa jadi kita jatuh munafik, bisa jatuh kita kufur nikmat. Bisa jadi kita menelantarkan syariat Allah, ya, mengabaikan panggilan Allah, meremehkan syariat Allah. Terancam kita. Makanya beda tuntutannya di sini. Tuntutannya beda. Dulu kalau ada tontonan apa saja, gampang saja kita berangkat. Oh, memang kita bebas. Sekarang ada syariat, larangan. Ya, ujian kita lebih berat setelah hijrah ini. Ya, ujian kita lebih berat. Baik itu ujian yang berupa syariat, adanya tuntutan-tuntutan melakukan perintah, dan tuntutan-tuntutan untuk menjauhi larangan. Ya, dulu kalau tengkar gitu, masya Allah. Ya, ada bapak-bapak dulu kalau disakiti orang gitu ya, mendengar dirinya dibicarakan orang, ditanya sampai ketemu, siapa yang ngomong? Bener ngomong begitu, langsung dia datangi orangnya. Itu sebelum hijrah. Setelah hijrah, umep dasi nih pak. Karena nggak ada pelampiasan, dia harus tahan, dia harus bersabar dengan ujian itu. Nanti gue sampai ngomong, untung aku hijrah, nuna gini. Untung aku hijrah. Kok hijrah tak labrak kamu sekalian. Ya, dulu kalau aku seperti dulu, sekarang sudah menahan diri sekarang. Coba dilihat di sini, ada tantangan yang begitu berat kita. Tantangan yang begitu berat, makanya istiqomah di atas hijrah ini merupakan sebuah keharusan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan dan meraih hijrah yang sebenar-benarnya. Demikian untuk kajian kita pada malam hari ini, kurang lebih mohon maaf. Jadi ada 9 nasihat ya sebagai perbekalan
bagi kita semua dan saudara-saudara kita yang sedang hijrah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga ini menjadikan sarana bisa sampainya hijrah kita dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.